Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wallah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Ikhwati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidak diragukan lagi bahwasanya berdakwah, menyeru kepada tauhid, menyeru manusia dan membimbing mereka kepada jalan Allah Subhanahu wa taala merupakan media eksisnya agama ini. Maka tidak heran apabila berdakwah merupakan kewajiban yang paling penting dalam agama kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan telah kami utus pada setiap kaum seorang rasul untuk menyeru agar mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan menjauhi taghut-taghut. Ikhwati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita tahu bahwasanya Allah menciptakan manusia dan jin tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah semata. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman yang artinya, tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Nah, bagaimanakah cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Hal ini tidak bisa diketahui dengan akal kita sendiri. Hal ini hanya bisa diketahui kecuali lewat dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan juga lewat dakwah para nabi sebelumnya, di mana estafet dakwah ini harus senantiasa terjaga dan dilakukan oleh para pengikutnya sampai akhir zaman. Ikhwati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi dari sini kita tahu betapa pentingnya dakwah itu sendiri. Dengan dakwah ini tidak ada lagi orang-orang yang kemudian beralasan dia tidak mengetahui tentang Islam. Dengan dakwah ini tidak ada lagi alasan seseorang untuk mengatakan kemudian kami tidak mengetahui apa yang Allah inginkan dan apa yang Allah kehendaki. Dari sini kita tahu umat sangat membutuhkan dakwah. Kenapa? Yang pertama, untuk menjelaskan secara jelas dan gamblang kepada mereka apa itu agama Islam dan bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sesuai. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia itu ada yang beriman dan ada yang kafir. Huwallazi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min. Allah berfirman yang artinya, dialah yang menciptakan kalian, di mana di antara kalian itu ada yang mukmin dan ada yang kafir. Bagi orang mukmin, dakwah ini bisa menjadi pengingat bagi mereka terus-menerus. Kita tahu iman itu naik dan turun. Bagi seorang mukmin, dengan dakwah ini bisa diharapkan bisa selalu memelihara keimanan mereka. Adapun bagi orang-orang kafir, maka kita tahu Allah menghendaki agar kita melenyapkan kekufuran di atas muka bumi ini. Dengan dakwah ini kita berharap orang-orang kafir kemudian menyadari kesalahan dan kesesatan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke jalan yang benar, jalan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dan inginkan. Lalu yang ketiga, kita bisa melihat fenomena di sekitar kita, betapa banyak orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang jauh dari norma-norma yang benar. Maka dengan dakwah ini kita harapkan orang-orang itu kembali menjadi baik. Lalu kebutuhan yang tidak kalah mendasar di mana manusia membutuhkan kepada dakwah ini adalah apa? Bahwasanya akal manusia itu tidak bisa mengetahui dengan sendirinya kebenaran, karena kadang-kadang kebenaran itu tersamarkan bagi sebagian orang.
Kadang orang menyangka itu benar, ternyata itu salah. Kadang orang melihat itu sesuatu yang salah, padahal itu sesuatu kebenaran. Dengan dakwah ini, maka seseorang bisa mengetahui dengan lebih jelas mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian, kita juga bisa lihat ya, di sekitar kita betapa banyak perpecahan yang terjadi. Baik perpecahan karena hawa nafsu, ataupun perpecahan karena ya ajaran-ajaran atau perselisihan-perselisihan yang terjadi. Maka dengan dakwah ini kita berharap ya manusia itu kemudian bisa semakin bersatu, semakin ya kuat bersatu di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, akal kita itu sangat lemah. Akal kita ya seringkali tidak mengetahui apa yang baik untuk diri kita. Dengan dakwah ini ya diharapkan kita bisa mengetahui hal-hal yang membawa kemaslahatan bagi kita, sehingga kita bisa menjadi manusia yang semakin paripurna. Barakallahu fikum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.